Internal KPK bertubi-tubi diterpa kasus, mulai dari dugaan pungli di rutan KPK hingga kasus dugaan pemotongan uang perjalanan dinas. Mantan Wakil Ketua KPK, Saud Situmorang, menilai hal ini imbas revisi Undang-Undang KPK. Integritas pegawai KPK tengah disorot publik setelah pimpinannya bergantian dilaporkan karena dugaan pelanggaran etik. Kini muncul rentetan kasus di tubuh KPK yang diduga melibatkan pegawainya. Terbaru, Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harifa mengungkapkan kasus dugaan pemotongan uang perjalanan dinas dengan kerugian negara ditaksir mencapai 550 juta rupiah dalam kurun waktu tahun 2021 dan 2022. Dan adanya pemotongan uang perjalanan dinas yang dilakukan oknum tersebut kepada pegawai KPK yang melaksanakan tugas perjalanan dinas. Inspektorat selanjutnya melakukan serangkaian pemeriksaan dan melakukan perhitungan dugaan kerugian keuangan negara dengan nilai awal sejumlah 550 juta rupiah dalam kurun waktu tahun 2021 dan 2022. Sebelumnya, Dewan Pengawas KPK juga mengungkap adanya dugaan pungutan liar 4 miliar rupiah di rumah tahanan KPK. Terkait dugaan pungli di rutan, KPK saat ini telah memeriksa 15 pegawainya. Pungutan yang dilakukan terhadap siapa? Terhadap tahanan-tahanan yang ditahan di rutan KPK. Ini murni temuan Dewan Pengawas, tidak ada pengaduan. Jumlah sementara yang sudah kami peroleh itu di dalam 1 tahun, periodenya Desember 2021 sampai dengan bulan Maret 2022, itu sejumlah 4M. Aktivis anti korupsi Todung Mulya Lubis prihatin terkait rentetan kasus di tubuh KPK. Kerap dilibatkan dalam panitia seleksi calon pimpinan KPK, Todung menyebut tidak pernah melihat KPK terdegradasi seperti ini sebelumnya. Saya sebagai pengamat KPK dan terlibat dalam banyak pansel KPK, saya baru sekali ini mendengar dan melihat betapa demoralisasi dalam tubuh KPK. Demoralisasi dan degradasi KPK itu terjadi dalam bentuk yang sangat dahsyat. Gitu. Sebelumnya saya tidak melihat KPK terdegradasi seperti ini. Nah saya pribadi dulu pernah jadi ketua Transparency International dan kita melihat KPK sebagai showcase, gitu, sebagai model. Dia adalah pulau integritas, di mana tidak boleh ada korupsi, tidak boleh ada pelanggaran etika. Tapi sekarang ini kita banyak sekali mendengar kasus pelanggaran etika dan kasus korupsi dalam tubuh KPK. Nah ini menunjukkan bahwa KPK tidak bisa sebagai pulau integritas. Sementara mantan Wakil Ketua KPK, Saud Situmorang menyatakan tidak terkejut dengan situasi KPK saat ini. Saud menyebut bencana di tubuh KPK ini sudah diperkirakan ketika revisi UU KPK mulai diterapkan. Disaster ini sebenarnya udah kita perkirakan kan? Diperkirakan ya, bakal terjadi disaster. Yes. Buat saya nggak ada yang aneh di sini. Nggak ada yang aneh? Nggak ada, buat saya nggak ada yang aneh. Karena 26 poin kelemahan ketika Undang-Undang KPK baru itu kita udah nyebutkan. Di antaranya mereka tidak independen, di antaranya mereka akan politicking, di antaranya mereka akan lemah dalam values. Terkait dugaan pungli di rutan KPK, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyebut tidak terjadi tiba-tiba di bawah kepemimpinan Firly Bahuri. Gufron menegaskan pungli di rutan KPK diduga telah terjadi sejak tahun 2018. Jadi sesungguhnya dugaan-dugaan seperti itu di pengawas internal sejak 2018 akhir itu sudah menemukan indikasi-indikasi seperti itu. Jadi mari kita bicara perspektif secara ke depan, kita tidak saling kemudian menyalahkan. Ini bukan soal tiba-tiba ini. Ini yang kemudian oleh KPK berdasarkan keberadaan Dewas, ini semua kemudian bisa terungkap, bukan tiba-tiba. Sebelumnya ada kasus-kasus pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh pimpinan KPK. Pertengahan bulan Juni 2023, Dewan Pengawas KPK mengumumkan hasil penelusuran atas laporan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Ketua KPK Firly Bahuri dan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak.
Dewas KPK memutuskan melanjutkan laporan atas Johanis Tanak ke sidang etik menyusul temuan komunikasi Tanak dengan pelaksana harian Dirjen Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, Idris Sihite, pihak yang berperkara dengan KPK. Sementara itu, Dewas KPK memutuskan menghentikan laporan atas Firly Bahuri terkait kebocoran hasil penyelidikan dugaan korupsi tunjangan kinerja di Kementerian ESDM karena tidak cukup bukti. Tim Liputan, Kompas TV.